Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahliza Marani Arifin dengan NIM 2301110061. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu tugas UTS Birokrasi dan Governance, yaitu tentang menjawab 3 soal pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama ialah apa urgensi mempelajari birokrasi dan governance publik. Jadi menurut saya penting bagi kita semua mempelajari birokrasi dan governance publik. Tentunya di mana memiliki urgensi yang signifikan karena beberapa hal penting di Indonesia ini telah ternodai oleh korupsi dan hal-hal penyalahgunaan lainnya. Yaitu yang pertama menurut saya ialah yang paling penting, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, di mana menurut saya memahami birokrasi dan governance publik membantu dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua ialah transparansi dan akuntabilitas, di mana studi ini menurut saya penting untuk menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Yang ketiga ialah partisipasi publik, di mana memahami governance publik sendiri membantu dalam merancang mekanisme dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, di mana sekarang warga ini tidak mau ikut campur dalam mengambil keputusan karena mereka menganggap pengambilan keputusan itu akan tidak didengarkan partisipasi publik ini. Yang akan didengarkan hanyalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Yang keempat menurut saya adalah pengelolaan sumber daya, di mana pengetahuan tentang birokrasi dan governance publik membantu dalam pengelolaan sumber daya yang lebih baik supaya bisa mencapai tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Yaitu sumber daya yang paling kita perhatikan ialah sumber daya manusia, keuangan, maupun material. Yang kelima ialah pembangunan berkelanjutan, di mana governance yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini harus diperhatikan supaya orang yang memegang kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan itu tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Yang keenam ialah kestabilan dan kedamaian sosial, di mana sistem birokrasi dan governance publik sendiri baik dapat berkontribusi pada kestabilan sosial dan politik. Yang terakhir ialah reformasi dan inovasi kebijakan, di mana studi ini memberikan wawasan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan reformasi yang diperlukan dalam sistem birokrasi dan governance untuk menghadapi tantangan di mana kita telah memasuki era globalisasi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, soal yang kedua ialah sebutkan dan uraikan beberapa patologi birokrasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, menurut saya, terdapat beberapa patologi birokrasi yang sering ditemui. Yang paling utama ialah korupsi, di mana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan dan birokrasi. Bentuk-bentuk korupsi yang umumnya yang sering kita temui ialah suap, penggelapan dana, dan nepotisme. Yang kedua ialah nepotisme dan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan pekerjaan atau keuntungan lainnya kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi, di mana seorang yang memiliki kekuasaan lebih mementingkan keluarganya sendiri atau teman-teman dekatnya sendiri tanpa mempertimbangkan kinerja orang lain, di mana mungkin kinerja orang lain ini lebih bagus daripada keluarga atau teman dekat yang diberikan jabatan. Selanjutnya yang ketiga ialah menurut saya ialah birokrasi yang berbelit dan lamban, di mana birokrasi ini yang berbelit dan lamban ini ditandai dengan seperti seseorang ingin melamar kerja di suatu pemerintahan tetapi diperbelit atau diperbelitkan, ditandai dengan prosedur yang panjang. Contohnya, banyaknya persyaratan administratif dan kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seseorang yang menjabat di suatu pemerintahan menggunakan wewenang mereka untuk tujuan yang tidak sah atau keuntungan kepentingan pribadi, di mana masuk ke poin yang ketiga tadi ialah mereka memberikan kekuasaan atau jabatan kepada keluarga mereka sendiri
tanpa memberikan kualifikasi kepada orang-orang lain. Selanjutnya ialah inefisien dan pemborosan anggaran, di mana inefisien dalam birokrasi seringkali disebabkan oleh perencanaan yang buruk, kurangnya akuntabilitas, dan tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap penggunaan anggaran, di mana sering terjadi salah memberikan laporan kerja, LPJ contohnya, laporan penanggung jawab kerja, di mana sering dibohongi karena tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap penggunaan anggaran. Ini dampaknya mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal, proyek-proyek mangkrak, dan peningkatan beban fiskal pemerintahan. Yang keenam ialah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah salah satu hal yang harus kita benah di dalam pemerintahan, di mana kurangnya transparansi dalam proses birokrasi menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, di mana pentingnya masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah supaya tidak terjadi timbulnya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan. Yang pertama ialah merugikan masyarakat sendiri dan merugikan negara kita. Yang ketujuh ialah politik patronase, di mana politik patronase adalah sistem di mana pejabat publik memberikan keuntungan atau pekerjaan kepada pendukung politik mereka sebagai imbalan atas dukungan, di mana orang ini telah menduduki suatu jabatan dan di mana pas mencalon mereka didukung oleh partai-partai politik lainnya, dan mereka membuat perjanjian untuk setelah kamu dipilih atau setelah kamu duduk di suatu pemerintahan, kamu harus wajib memberikan saya pekerjaan di suatu pemerintahan yang saya inginkan. Itu sama sekali memberikan dampak, yaitu memperkuat loyalitas yang tidak sehat, menghambat reformasi, dan mengurangi peluang bagi individu yang lebih kompeten dan berbakat. Masalah-masalah ini memerlukan upaya reformasi yang serius dan berkelanjutan menurut saya untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih, tentunya efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan soal yang ketiga adalah terdapat 8 governance untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Dari prinsip tersebut, menurut saya pribadi, yang paling utama diterapkan di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya ada 8 prinsip governance seringkali dijadikan acuan. Yang pertama adalah partisipasi, aturan hukum, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisien, dan akuntabilitas. Dari ke-8 prinsip ini menurut saya semuanya adalah hal-hal yang harus diperhatikan, harus ditunjang lagi supaya dapat meningkatkan kualitas. Yang paling penting menurut saya adalah transparansi, di mana transparansi adalah prinsip yang paling utama untuk diterapkan di Indonesia. Karena menurut saya hal ini akan dapat mencegah korupsi, di mana korupsi adalah permasalahan utama yang dihadapi pemerintah di Indonesia sekarang. Transparansi dalam pemerintahan memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintahan dapat diawasi oleh publik. Ini mengurangi kesempatan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan untuk yang pertama korupsi, di mana korupsi adalah salah satu hal yang paling banyak yang terjadi di Indonesia, merupakan masalah serius di Indonesia. Yang kedua ialah meningkatkan kepercayaan publik, di mana ketika pemerintah bekerja secara transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan meningkat. Masyarakat akan lebih merasa yakin bahwa kebijakan yang diberikan adalah keputusan yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan publik, di mana masyarakat pasti bakalan berpikir bahwasanya pemerintah mengambil kebijakan dan memberikan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang akan tidak ada kepentingan untuk masyarakat umum. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat, di mana transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan contohnya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menurut saya sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang
inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana menurut saya partisipasi masyarakat ini sangat penting supaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dan dapat merugikan negara. Yang keempat adalah peningkatan akuntabilitas, di mana pemerintahan yang transparan menurut saya lebih mudah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang dan tindakannya. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dan lembaga pengawas dapat lebih efektif dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan tidak terjadinya korupsi lagi. Karena menurut saya korupsi adalah hal yang harus kita hindari, hal yang harus kita hentikan, dan hal yang harus kita jauhkan. Karena itu sama sekali dapat merugikan pemerintahan, warga, dan negara. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Transparansi menurut saya dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas, di mana dengan akses yang terbuka terhadap informasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Meskipun semua prinsip governisasi penting dan saling berkaitan, tetapi menurut saya transparansi seringkali menjadi pondasi yang mendukung, di mana transparansi ini, dengan adanya transparansi, implementasi menurut saya prinsip-prinsip seperti ini, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dapat lebih mudah diwujudkan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan dalam hal tata kelola pemerintahan. Menerapkan prinsip transparansi secara konsisten menurut saya dapat membawa perubahan signifikan menuju pemerintahan yang lebih baik dan yang lebih bersih. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.